Assalamualaikum John. Nah, ketemu lagi hari ini. Nah, jadi di hari ini di video kali ini kita bakal membahas sedikit tentang cara perawatan stroberi Sachinoka di dataran rendah ya John, terutama di Kalimantan. Jadi saya menanam stroberi Sachinoka ini di daerah Kalimantan ya, sedangkan Sachinokanya sendiri asalnya dari daerah yang dominan beriklim dingin seperti di Bandung ya, karena ini bibit dari Jawa Barat, tapi sudah saya lakukan adaptasi iklim dan sekarang sudah bisa beradaptasi seperti ini. Nah, ini bibitnya sudah banyak berbuah, jadi pohon stroberinya sudah bisa beradaptasi. Nah, untuk perawatannya sendiri bakal saya jelaskan di video ini. Jadi untuk teman-teman yang membudidayakan stroberi Sachinoka di Kalimantan, mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Jadi bakal saya tunjukkan caranya. Ikutin terus ya. Oke John, ini keadaan stroberi Sachinoka yang sudah saya tanam, dan kebetulan ini udah kurang lebih hampir sekitar 2 minggu ya John. Ini belum ada saya sentuh, belum ada saya rawat karena ada kesibukan di kantor. Jadi hari ini bakal saya rawat. Ini bakal kita review dulu sedikit-sedikit tentang buahnya ya. Nah, kayak gini, ini udah ada yang berbunga seperti ini Sachinokanya. Nah, seperti ini juga beberapa sudah dipanen ya. Ini udah kelamaan nih, sampai diserang sama hewan tuh, diserang hama tuh. Ini juga sudah ada yang berbuah kayak gini, udah gede lumayan. Di sini juga ada yang sudah berbuah juga nih, sama nih tuh udah merah. Terus mana lagi, nah ini juga sudah berbunga, berbuah, sama ini juga sama tuh, kebanyakan rata-rata udah berbuah semua, alhamdulillah ya. Ini juga nih rame banget nih buahnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang katanya kebanyakan kenapa stroberi Sachinokanya itu susah untuk berbunga, atau yang jenis-jenis stroberi lain pun kenapa katanya sulit berbunga, itu ada beberapa faktor ya. Nah, di sini bakal saya jelaskan faktor-faktornya apa aja. Oke, jadi faktor yang pertama kenapa stroberi kalian itu biasanya nggak bisa berbunga, itu biasanya kalian membiarkan tanaman stroberi ini tumbuh terlalu subur ya John. Jadi daun-daunnya itu nggak ada yang kalian kurangin. Jadi kalau untuk perawatan stroberi sendiri, terutama Sachinoka seperti ini yang saya punya, daun-daun tua seperti ini tuh yang ada di layer paling bawah seperti ini, menunjukkan sudah keadaan tua, menguning, kusam seperti ini, itu harus dibuang ya John. Lakukan pembuangan rutin, dibuang. Ini dibuang nih, yang daun-daun tua seperti ini dibuang. Ini bakal menyerap nutrisi saja ini John. Jadi ini nggak bakal bisa berbuah si stroberinya kalau kita terlalu banyak memelihara daun yang tua. Jadi harus dibuang daun-daun tuanya. Nah, ini kita bakal melakukan pembuangan daun-daun tua ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, kayak gini, ini dibuang aja John. Tuh, kita sweeping terus sambil gulma-gulmanya juga dicabut. Gulma-gulma yang tumbuh tuh dicabut, dibuang, dibersihkan. Ini udah bagus. Nah, ini juga udah bagus. Ini kelihatan rimbun karena saya pelihara sulur ya John, karena ada pesanan bibit dari teman-teman. Nah, tuh udah kelihatan tuh ada buahnya tuh. Tuh cantik kan. Nah, ini pun sama. Ini sudah. Daun-daun tuanya lagi. Nah, ini daun-daun tua seperti ini yang sudah jelek, ini dibuang. Kalian sama gulma-gulmanya dibuang juga. Harus dirawat ya John. Tuh. Nah, daun-daun tua seperti ini yang sudah jelek, kusam, ini harus dibuang ya. Jadi kita cuman pelihara daun-daun yang masih bagus, masih segar. Daun-daun yang bagus tuh cirinya masih mengkilat ya John. Jadi gak terlalu kusam ya warnanya ya. Itu jadi tanaman stroberinya tuh tumbuhnya bagus, subur. Kalau daun-daun yang tua kusam itu harus kita buang. Itu udah cukup untuk pembuangan daun-daun tuanya. Nah, oke, sekarang yang kedua, faktor yang mengakibatkan stroberi kalian itu nggak bisa
mengeluarkan bunga ya John. Kenapa? Karena kalian terlalu banyak membiarkan sulur itu tumbuh. Nah, jadi sulur-sulur seperti ini yang sudah tumbuh terlalu banyak itu harus dibuang ya John. Tapi di sini karena saya sedang melakukan pembibitan, jadi yang tidak keluar bunga saya biarkan sulurnya keluar. Karena saya bakal melakukan seperti ini. Saya melakukan pembibitan lagi ya John. Nah, seperti ini saya lakukan pembibitan. Tapi ini tidak mengeluarkan bunga. Jadi saya hanya mengambil sulur. Tapi kalau untuk stroberi yang kalian usahakan itu untuk berbunga seperti ini. Nah, ini yang saya ambil ini contohnya, ini saya keluarkan bunganya saja, tapi tidak ada sulur yang keluar seperti ini. Nah, itu enggak ada sulur ya John. Jadi kalau untuk dibuahkan usahakan sulurnya dibuang, jangan sayang. Tapi kalau untuk di ini untuk diperbanyak itu kalian usahakan bunganya yang dibuang, sulurnya yang diperbanyak. Jadi kebalikannya ya John. Kalau ingin diperbanyak pohonnya, sulurnya diperbanyak, bunganya dibuang. Tapi kalau untuk dibuahkan, sulurnya dibuang supaya bisa menghasilkan bunga yang besar seperti ini. Ini sacinokannya udah keluar bunganya seperti ini. Ini sudah calon-calon buah yang lain. Nah, bagaimana untuk keadaan yang tanaman stroberinya berbuah tapi juga mengeluarkan sulur? Nah, itu juga ada yang saya pelihara seperti itu ya John. Tapi saya usahakan sulur yang dipelihara cuma satu. Jadi jangan sampai ada 2 sulur untuk tanaman yang sudah berbuah, karena itu bakal berpengaruh pada besarnya buah. Nah, contoh seperti ini ya John. Nah, ini buahnya jadinya kecil-kecil. Karena saya di sini sulurnya saya pakai untuk pembibitan lagi. Jadi nutrisinya yang saya berikan ke tanaman stroberi ini terbagi ya John. Jadi dia terbagi untuk si buah sama pertumbuhan sulurnya. Jadi pembesaran buahnya itu nggak maksimal. Jadi sebisa mungkin kalau kalian melakukan pembuahan, sulurnya dibuang. Nah, kalau buahnya dipelihara terus juga sulurnya dipelihara, ini bakal seperti ini hasilnya John. Sulurnya kecil-kecil, kurus, kemudian buahnya juga kurus. Karena itu tadi yang saya bilang terjadi pembagian nutrisi. Nah, ini contoh yang saya cuman pelihara sulurnya aja. Lihat kan perbandingannya. Sulurnya lebih besar, lebih gemuk, lebih sehat. Seperti ini. Nah, ini sudah cocok untuk dijadikan bibit. Tapi kalau yang kurus-kurus seperti ini sulurnya harus kita buang aja, karena nggak bakal bagus. Ini cuman bakal makan nutrisi aja. Sedangkan buahnya nggak mau besar. Karena nutrisinya kemakan sama sulur-sulur yang kecil ini. Jadi nanti sulurnya bakal kita buang. Oke, terus kita masuk ke faktor yang ketiga. Faktor ketiga itu adalah cahaya matahari. Nah, jadi cahaya matahari itu sangat disukai oleh tanaman stroberi. Kebanyakan teman-teman itu kayak sayang ya, tanaman stroberinya kok dipanas-panasin, gak dikasih naungan. Nah, sebenarnya dikasih naungan itu sangat berbahaya untuk tanaman stroberi. Berbahayanya kenapa? Karena tanaman stroberi itu sangat suka terhadap sinar matahari. Dia sangat menyukai sinar matahari. Jadi pertumbuhannya itu lebih bagus kalau dia tanpa diberikan naungan ya John. Nah, jadi itulah fungsi dari stroberi ini, harus dilakukan adaptasi iklim dulu, baru kita bisa letakkan dia di tempat terbuka seperti ini tanpa sinar matahari. Jadi bibit yang kita beli itu harus kita adaptasikan dulu, jangan langsung ditaruh di tempat panas seperti ini. Nah, kalau untuk video adaptasinya sudah saya pernah buat, jadi teman-teman bisa lihat di situ. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian yang baru membeli bibit stroberi dan dicoba diadaptasikan iklimnya di iklim Kalimantan. Nah, seperti ini yang sudah beradaptasi ya John. Contoh yang sudah beradaptasi, jadi dia sudah bisa beradaptasi dengan iklim Kalimantan yang panas. Jadi tanpa diberikan naungan seperti ini sudah bisa tumbuh dengan subur tanpa diberikan naungan. Jadi dia nggak bakal cepat layu. Nah, jadi kalau untuk tanaman stroberi yang diberikan naungan itu biasanya hanya akan mengeluarkan sulur dan tunas-tunas baru. Jadi dia nggak bakal keluar bunga ya, karena dia nggak dapat sinar matahari penuh. Kalau stroberi sendiri sangat menyukai sinar matahari penuh. Jadi dengan perlakuan pembuangan daun-daun tua, kemudian pembuangan sulur,
Kemudian pemberian cahaya matahari yang bagus dari pagi sampai sore. Nah, itu akan mengakibatkan tanaman ini tumbuh dengan ideal. Jadi dia bakal mengeluarkan bunga dan juga mengeluarkan buah seperti yang ada pada di depan kita. Jadi seperti ini, bagus ya Jun. Nah, kemudian faktor keempat, faktor terakhir itu yang sangat penting. Jadi tanaman stroberi seperti ini wajib diberikan pupuk minimal seminggu sekali ya Jun. Kalian boleh memberikan pupuk kimia atau boleh memberikan pupuk cair ya, maksudnya pupuk organik cair. Kalau saya sih menggunakan pupuk organik cair, menggunakan urin sapi ya. Kalau yang padatnya saya pakai pupuk kandang kambing. Tapi kalau mau lebih praktis, kalian boleh pakai NPK yang dicairkan terus nanti dikocor seminggu sekali ke tanaman stroberinya. Itu untuk merangsang pertumbuhan dan pemberian nutrisi. Kita icip dulu satu ya Jun. Kita rasain dulu buahnya seperti apa. Nah, ini jenis Sachinoka ya Jun. Ini bakal kita icip dulu rasanya seperti apa. Bismillah. Manis banget buahnya Jun. Karena stroberi Sachinoka ini memang jenis stroberi yang manis. Jadi ini rekomendasi banget kalau mau ditanam. Nah, jadi sekian dulu informasinya. Mudah-mudahan untuk kalian yang memang ingin membudidayakan jenis stroberi Sachinoka di daerah dataran rendah seperti di Kalimantan, ini informasinya bisa bermanfaat. Yang penting tetap dijaga ya John. Artinya si tanaman stroberinya ini tetap dirawat, diberikan pemupukan rutin, sulur-sulur yang nggak jelas itu dibuang, terus daun-daun tuanya dibuang, kemudian pemberian cahaya matahari yang bagus dari pagi sampai sore. Insya Allah nanti kalau sudah semua terpenuhi, tanaman stroberi kalian pasti bakal berbakti mengeluarkan bunga dan buah. Jadi sampai sini dulu, mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya.